Dermaga reguler Pelabuhan Merak mulai dipadati kendaraan pemudik yang akan menyeberang. Sistem tunda pun mulai diberlakukan sejak pintu masuk pelabuhan. Hampir seluruh dermaga di Pelabuhan Merak sejak Rabu pagi dipadati oleh kendaraan para pemudik dari dermaga 1 hingga dermaga 5 Pelabuhan Merak ini. Mudik begini ya, saya baca literasi mungkin masih konon, tapi bukti sejarah memang belum saya dapat secara pasti. Ketika saya di Palembang itu kan ada semacam saya baca-baca mudik itu memang sudah ada sejak zaman-zaman kerajaan dulu ya. Ketika itu kan banyak prajurit yang melakukan atau dikirim ke tempat penaklukan, dan nanti banyak pejabat yang di sana, dari pejabat-pejabat ke daerah-daerah itu. Mudik kan dari kata udik, kembali ke udik itu. Udik itu kan ke desa atau kembali ke kampung asal itu. Nah mereka ketika hari raya itu diberi kesempatan untuk kembali ke desa masing-masing para pejabat daerah di kerajaan itu. Nah ternyata itu kan sudah akhirnya sudah berkembang, mudik itu kembali ke udik, kembali ke desa masing-masing bagi para perantau di daerah-daerah luar desanya itu semacam itu saya tahu ya. Akhirnya berkembang menjadi tradisi khas Indonesia atau bahkan Jawa itu, bagaimana masyarakat yang tinggal di perkotaan mencari kehidupan di sana, terus nanti ketika hari raya kembali ke kampung masing-masing. Itu era sosial seperti itu. Dirantau orang sekian lama mengembara, sewaktu aku masih muda tiada yang melarang. Sekarang aku pulang kampung, pulang ke kampung. Sekarang mudik ya, mudik itu sebetulnya adalah tradisi yang hanya ada di Indonesia. Dengan terminologi mudik loh ya, itu hanya ada di Indonesia. Dan asal mula katanya sebetulnya menurut salah satu dosen antropologi UGM, Profesor Hedi Akim Saputra, itu berasal dari kata udik, dari kamus Melayu. Nah, dalam konteks Melayu, masyarakat di Muara itu kemudian melakukan pulang kampung, pulang ke udiknya, pulang kampung setelah misalnya mereka melakukan pekerjaan di luar kampungnya. Nah, dalam masyarakat sekarang itu juga ada istilah mudik yang berasal dari kata mulih dile, ya, mulih dile dalam bahasa Jawa ya. Dalam bahasa Jawa, mulih dile artinya pulang sebentar, di mana masyarakat Jawa yang banyak melakukan kegiatan merantau di luar tempat tinggalnya, kemudian pada masa hari-hari raya, hari besar itu kemudian kembali ke kampungnya, ke tempat asalnya, pulang kampung. Dan mudik itu sendiri di Indonesia mulai berkembang menurut Dinas Perhubungan Republik Indonesia sejak tahun 1970-an. Nah, saya mengamati kenapa 1970-an, karena mulai banyak urbanisasi di kota-kota besar ya. Jadi banyak orang-orang desa yang kemudian mencari kerja di tempat yang banyak tersedia lapangan pekerjaan atau di kota-kota besar, tinggal di sana untuk bekerja. Tapi ketika ada perayaan hari besar agama dan tahun baru mungkin, mereka akan melakukan pulang ke kampungnya. Makanya itu kemudian tradisi mudik mulai banyak juga ketika transportasi semakin berkembang juga. Jadi mulai tercatat mulai 1970-an hingga sekarang, mudik mengalami perkembangan, fenomena mudik mengalami perkembangan sesuai dengan zamannya, seperti itu. Jadi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan mudik ini. Yang pertama, faktor keluarga dan juga komunitas. Ketika orang berangkat dari
tempat asalnya ke tempat dia bekerja, dia jauh dari keluarga, jauh dari komunitas dia berasal, ketemu dengan komunitas baru, pasti butuh oase ya, butuh ketemu lagi dengan orang-orang terdahulu yang ada di hidup mereka sebelumnya gitu. Jadi akhirnya melakukan pulang kampung. Dan juga dari faktor religius di agama mayoritas di Indonesia, baik itu yang Islam kemudian juga Kristen, itu ada himbauan untuk saling silaturahmi. Jadi silaturahmi itu juga penting. Dimana ketika orang-orang yang berada jauh dari tempat tinggalnya, ketika ada perayaan hari besar gitu ya, hari agama, Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, mereka akan merayakan bersama dengan keluarganya, menjalin silaturahmi tadi. Itu juga punya nilai ibadah. Makanya kemudian mudik di hari besar keagamaan itu menjadi lumrah di Indonesia terutama. Kemudian juga ada budaya gotong royong ya, itu juga penting. Ketika misalnya orang di desa atau di kampung kemudian pergi ke kota dan dia jadi sukses, menghasilkan pundi-pundi uang yang banyak, kemudian dia bisa dengan mudiknya dia bisa memberdayakan masyarakat di desa, misalnya membangun urunan untuk membangun tempat, memperbaiki jalan dan segala macam. Jadi budaya gotong royong itu juga berpengaruh dalam budaya mudik tadi, saling tolong menolong, bantu-bantu ketika ada kegiatan mudik ini, memberikan sumbangan untuk desanya dan lain-lain seperti itu. Jadi seiring berjalannya waktu, perkembangan mudik itu juga memiliki perkembangan yang berbeda-beda, polanya berbeda-beda. Kalau di masa kolonial, kita bicara soal sejarah misalnya, di masa kolonial di mana pusat ekonomi itu ada di perkebunan-perkebunan, urbanisasi atau perpindahan penduduk yang terjadi itu karena orang-orang mau bekerja di perkebunan. Artinya pusat-pusat sentralnya orang-orang adanya di perkebunan. Kemudian mereka pulang kampung setelah misalnya memperoleh cuti atau selesai kontrak buruh. Kan kalau di masa kolonial ada kontrak pekerja ya, buruh pertanian, perkebunan, kemudian mereka pulang kampung dengan sarana transportasi yang ada pada waktu itu. Berlanjut ke era kemerdekaan, orang-orang itu melakukan urbanisasi atau pindah kota, di mana negara Indonesia mulai masih berkembang, masih muda ya, maksudnya era kemerdekaan masih juga membangun, artinya mungkin transportasi sudah ada tetapi tidak banyak begitu. Frekuensi orang pulang itu tidak sebanyak sekarang, apalagi masa kolonial ya. Untuk misalnya di buruh yang di Sumatera Timur gitu ya, perkebunan karet, mereka harus mengumpulkan uang yang banyak dulu, kemudian berusaha mudik, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Pasca kemerdekaan sudah ada transportasi, tapi mungkin masih belum banyak. Lapangan pekerjaan juga tidak sebanyak sekarang. Mungkin frekuensi mudik juga tidak sesering sekarang. Nah, di masa saat ini, di masa modern, infrastruktur yang juga semakin mudah, pola orang melakukan mudik itu juga mengalami perubahan, terutama berpengaruh pada faktor transportasi dan ekonomi. Jadi orang dengan sangat mudah, karena ada infrastruktur, fasilitas kendaraan dan juga jalan yang sangat mudah menghubungkan satu daerah dengan daerah lain, mudik bisa dilakukan sesering mungkin. Gitu. Setiap hari besar mungkin saja bisa selalu mudik gitu ya. Jadi seiring berkembangnya zaman, pola mudik itu juga mengikuti zamannya, seperti itu. Nah, jadi pandangan saya dari segi sejarah seperti itu. Selain transportasi juga teknologi. Kalau zaman dulu orang bertemu harus face to face, tapi sekarang karena ada teknologi, mudik nggak harus ya kalau namanya mudik pasti pulang bawa diri ya, pulang ke rumah gitu. Tapi komunikasi bisa juga dilakukan via internet misalnya, dengan telepon itu kan dengan mudah. Yang berubah selain perkembangan transportasi, kalau menurut saya juga soal spiritualitas ketemu orangnya ketika mudik. Giroh istilahnya, feel-nya, sense of belonging orang yang bertemu keluarga di zaman dulu dengan zaman sekarang itu pasti akan berbeda. Ketika orang zaman sekarang dengan mudahnya transportasi jalan yang mudah,
orang melakukan mudik itu dengan gampang saja gitu. Jadi rasanya oh ya sudah gampang, mudik ketemu orang gampang. Tapi bayangkan orang-orang di zaman dulu sebelum masa era modern sekarang, ketika mereka mau melakukan mudik, mereka harus mengumpulkan uang berapa tahun gitu ya. Kemudian juga memikirkan nggak ada komunikasi seperti sekarang, telepon gitu. Jadi begitu ketemu orang yang sudah lama sekali nggak ketemu, itu feel-nya akan beda. Makna persaudaraannya mungkin akan lebih kuat dibandingkan masa sekarang yang dengan sangat mudah kita melakukan komunikasi via telepon atau juga message text gitu. Jadi feel-nya juga akan berbeda. Di sini terlihat bahwa makna mudik itu mengalami pergeseran. Yang dimaknai zaman dahulu, kata mudik itu untuk orang-orang yang ada di wilayah kota yang jauh dari keluarga itu mungkin akan sangat dirindukan, akan sangat berarti gitu ya, karena jarak dengan keluarga jauh. Coba bandingkan dengan masa sekarang gitu, orang dengan mudahnya melakukan perjalanan mudik ketemu dengan keluarga di hari besar, feel-nya akan jauh berbeda seperti itu. Menarik itu ada waktu saya sebelum pandemi itu saya mudik dari Cirebon ke arah Solo itu kan menggunakan bus. Nah itu tiketnya hilang. Kalau selama berkuliah ya saya biasanya mudik itu pakai motor. Dari sini ke Madiun tuh paling 3 jam 2 jam. Biasanya saya lewat Tawangmangu. Selama berkuliah ini saya kalau mudik sih sendiri sih. Soalnya saya belum nikah, belum punya pasangan juga. Ya saya selama 20 tahun di Palembang ya itu kan mudik saya ya beragam, penuh dinamika lah. Ya semula memang itu kan karena tempatnya jauh, itu berada dengan transportasi. Dulu itu memang saya sering naik bus misalnya seminggu sebelum berangkat saya sudah persiapkan pesen tiket ke agen bus yang itu jurusan nanti bus Patas Palembang, Jogja itu ada beberapa bus itu nanti langganan itu kan. Biasanya ya memang untuk hari-hari menjelang hari H Lebaran itu ya tiketnya tentu saja mahal ya, lebih tinggi dari biasanya. Nah dengan bus itu nanti biasanya saya berangkat dari Palembang itu bus itu berangkat siang sekitar jam 11 lah dari Pol ya, dari agen itu. Nanti kumpul di agen terus nanti diberangkatkan sambil menunggu penumpang lain, nanti bus berangkat masuk ke terminal pun nanti dia menjemput beberapa penumpang yang sudah menunggu begitu. Ya sekitar dulu ketika itu belum ada jalan tol ya, oleh karena dari segitu nanti dari Palembang nanti memasuki Lampung itu sudah malam, terus sampai di Bakahuni, pelabuhan Bakahuni sampai jam sekitar tengah malam jam 12. Nah sambil menunggu nanti kapal penyeberangan atau kapal roro atau kapal feri itu ya, itu nanti kan paling enggak penyeberangan itu 2 jam sampai baru bisa di stasiun di pelabuhan Merak itu sendiri. Nah dari situlah nanti bus istirahat sebentar, lapor ke kru bus itu lapor ke petugas ya, tugas agen dan sebagainya itu. Nah dari situlah nanti pagi ya sampai baru perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat ya, aku di Brebes nanti kan ya menyelesaikan kegiatan pagi di situ ya, makan ya, mungkin ada yang sholat, mandi dan sebagainya di situ itu. Nah itu tentu saja nanti sampai rumah di Jogja itu saya kadang-kadang jam 9 malam. Karena apa ya, tergantung transportasi atau kondisi di jalan itu sendiri. Nah itu lama saya lakukan ya. Tapi setelah ada sedikit ekonomi lah ya, saya sering naik pesawat juga itu kan. Naik pesawat ya tentu saja ya, nanti pesawat kan banyak, ada yang langsung dari Jogja, dari Palembang ke Jogja, ada yang nanti transit di Jakarta dan sebagainya itu. Itu ada banyak maskapai, beberapa maskapai yang
yang saya misalnya ada beberapa yang saya pernah tumpangi itu. Nah setelah itu ya terus saya untuk mengenang itu kadang terus naik mau bis lagi, misalnya karena sudah ada jalan tol itu saya pikir dari sisi biaya lebih murah dan lebih cepat juga. Itu misalnya dari Palembang siang ya, terus nanti sampai Bakahuni itu sudah paling maghrib kan begitu, kan lebih cepat. Akhirnya kan nanti nyebrang setelah itu kan nanti perjalanan malam dari Merak sampai ke Jogja pagi begitu. Itu lebih cepat seperti itu. Itulah dinamika dalam mudik itu. Ya nanti kalau setelah Malioboro di Jogja nanti kembali ke Palembang ya seperti itu lagi. Ya naik bus dari Pol di Sleman nanti sampai ke Merak, terus nanti menyeberang kapal Roro itu. Kalau mudik sebelum pandemi itu ya kita tahu lah, kalau pandemi itu kan ya ada lockdown, ada pembatasan wilayah dan lain-lain sebagainya. Bedanya ya kalau sebelum pandemi itu ya tidak ada lockdown dan sebagainya itu. Jadi kalau sebelum pandemi itu ya mudik ya udah lancar-lancar aja gitu, berangkat sak-sae jam berapa gitu. Terus balik sini yo sak-sae sak-karpe, soalnya nggak ada hal-hal yang menghalangi gitu. Kalau waktu pandemi itu kan ada pembatasan wilayah. Kalau pengalaman saya dulu itu dari Solo ke Madiun itu ada pembatasan wilayah di daerah Cemorosewu, jadi perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah itu kan sebelum saya mudik itu saya cari informasi dulu ke teman-teman yang udah mudik duluan gitu. Maksudnya itu pembatasan wilayahnya itu kira-kira ketatnya itu jam berapa sampai jam berapa gitu. Nah terus informasi yang saya dapatkan itu pembatasan wilayah itu biasanya ya jam-jam pagi jam 9 sampai paling jam 10 kalau nggak 11 malam gitu. Jadi saya siasati mudiknya itu dini hari. Jadi saya jam 2 atau jam 3 pagi itu saya udah berangkat dari Solo ke Madiun gitu. Jadi sampai sana itu di pos penjagaan kebetulan nggak ada orangnya, jadi lancar. Kalau new normal setelah pandemi itu gimana ya, rasanya itu lega aja gitu, soalnya udah nggak ada pembatasan wilayah ya masih, tapi cuma nggak terlalu ketat gitu loh. Paling ya kita ada aturan harus tetap pakai masker, terus harus mungkin ada aturan juga harus vaksin dan lain sebagainya gitu.